Kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Hukom ke Kabupaten Kota Waringin Timur, membesarkan harapan segera terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotim. Tradisi adat Dayak, potong pantan dan tampung tawar, menyambut kedatangan perwira tinggi Polri ke kantor Badan Narkotika Kabupaten Kotim di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Kota Sampit, Kamis 8 Agustus pagi. Menggenggam parang tajam, Martinus Hukom berkali-kali mengayunkannya pada sebatang pohon muda yang sebelumnya ditutup kain batik. Mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri tahun 2020 sampai 2023 itu melangkahkan kakinya didampingi Kepala BNNP Kalteng Brigjen Pol Joko Setiono, Bupati Kotim Halikin Nor, Kepala BNK Kotim Irawati yang juga Wakil Bupati Kotim, dan sejumlah pejabat lainnya. Rombongan menuju tengah lapangan untuk membuka tirai biru yang menutupi pelang putih bertuliskan, aset berupa tanah dan bangunan dihibahkan ke BNN RI untuk BNNK Kotim oleh Pemkab Kotim tahun 2024. Tanah seluas 9.477 meter persegi dan bangunan yang dimaksud adalah bangunan eks-kantor Diskop dan UKM Kotim berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Kilometer 7 Sampit yang saat ini ditinjau dan akan dijadikan kantor BNNK Kotim. Naskah perjanjian hibah daerah tersebut sudah diserahkan Kamis 30 Mei lalu oleh Wakil Bupati Kotim Irawati saat berkunjung ke BNN RI di Jakarta. Sebagai tindak lanjutnya, Martinus melakukan kunjungan balasan untuk meninjau lokasi kantor BNK Kotim dan mengecek setiap ruang dan fungsi di kantor BNK Kotim. Martinus mengaku bangga dengan upaya yang dilakukan BNK Kotim dan jajaran Pemkab Kotim yang serius memenuhi syarat pembentukan BNNK Kotim. Pembentukan BNK Kotim menjadi BNNK Kotim sangat diperlukan untuk melakukan upaya besar pemberantasan narkoba. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan perluasan sebaran bisnis narkotika. Peredarannya bukan hanya mengancam kalangan masyarakat tertentu, tetapi sudah menyebar ke berbagai lapisan, mulai dari remaja, ASN, pekerja perkebunan, dan masyarakat lainnya. Martinus mengingatkan jajarannya agar kepercayaan masyarakat terhadap BNN RI tak diabaikan. Pihaknya akan terus mengawasi dan mengingatkan jajarannya agar berkomitmen terus menindak peredaran narkoba. Terkait moratorium pembentukan BNNK, Martinus memastikan akan terus berkomunikasi dengan Menpan RB agar BNNK Kotim dapat segera terbentuk. Setelah meninjau kantor BNK Kotim, rombongan BNN RI dan pejabat Kotim tiba di rumah jabatan Bupati Kotim Jalan Jenderal Ahmad Yani sekitar pukul 09.15 waktu Indonesia bagian Barat untuk melanjutkan acara workshop pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, P4GN, dan pencanangan 17 desa atau kelurahan, 2 sekolah tingkat atas, SMA, dan 3 perusahaan perkebunan bersih dari narkoba, bersinar, di Kotim yang digelar di Aula Rujab Bupati Kotim. Dalam kesempatan itu, Halikin Nor mengatakan, Pemkab Kotim telah menganggarkan dana 1 miliar rupiah yang dihibahkan ke BNK Kotim untuk rencana pembentukan BNNK Kotim pada tahun 2024. Hal itu sebagai bukti keseriusan Pemkab Kotim untuk mengatasi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kotim. Berdasarkan data BNNP Kalteng, Kotim termasuk salah satu dari 3 daerah paling rawan penyebaran narkotika. Data Polres Kotim menunjukkan peningkatan kasus narkoba, yakni dari 148 kasus pada tahun 2022 menjadi 188 kasus pada tahun 2023. Hingga Juli 2024, terdapat 107 kasus dengan 117 tersangka. Barang bukti yang tertangkap dari 2018 hingga 2023 mencakup sabu-sabu, zenit, ganja sintetis, dextromethorphan, dan karisoprodol. Data dari Lapas Kelas 2B Sampit, sebesar 63,8% dari 821 penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkoba. Pak, seperti apa, Pak? Ya, saya terima kasih sekali pada Pak Kepala BNN RI yang sudah dengan rombongan dan seluruh jajaran pejabatnya untuk datang ke Kota Sampit, sekaligus menerima hibah dari kita dengan tujuan harapan kita sesegera mungkin BNNK Kotim Timur itu bisa terbentuk, bisa disahkan nanti sehingga menjadi lembaga yang resmi. Dengan adanya itu tentunya akan lebih fokus, lebih terkoordinasi bagaimana pencegahan dan penanggulangan penyebaran narkoba di Kotim Timur. Jadi harapan kita dan ada BNNK nanti itu tentunya itu bisa maksimal
untuk pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran narkoba yang ada di Kota Timur. Ya, itu. Pemkab Kotim bertekad kuat melawan narkoba melalui berbagai program pencegahan dan pemberantasan, antara lain dengan menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kedua, pembentukan tim terpadu P4GN sesuai keputusan Bupati. Ketiga, pembentukan tim Satgas P4GN di masing-masing SOP, kecamatan, dan perusahaan. Keempat, penetapan 17 desa kelurahan dari perwakilan masing-masing di 17 kecamatan Sekotim sebagai desa dan atau kelurahan bersih narkoba. Kelima, penetapan sekolah bersih narkoba di Kotim tahun 2024 yaitu SMKN 1 Sampit dan SMAN 1 Sampit dan penetapan perusahaan bersih narkoba di 3 perusahaan yaitu PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Wilmar Group dan PT Hutan Sawit Lestari yang ditunjuk karena merupakan perusahaan besar yang memiliki puluhan ribu karyawan pekerja yang rentan menjadi sasaran ancaman narkoba. Menghibah gedung ini yang pertama adalah komitmen dari Pak Bupati dan jajaran, Ketua BNK yang pada hal ini Ibu Wakil, dan komitmen semua masyarakat Kota Waringin Timur karena ini semua hasil pajak dari masyarakat, sehingga saya sangat terharu sekali dan merasa bangga karena ada di tengah-tengah ancaman narkoba yang begitu masif seperti Pak Presiden katakan bahwa ini negara kita sudah negara narkoba, tapi ada komitmen dari pemerintah Kota Waringin Timur dan seluruh jajaran serta masyarakat untuk tetap percaya kepada BNN untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan pemberantasan, pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika narkotika. Yang pertama, yang kedua, bahwa kepercayaan ini kami dari BNN, saya dalam hal ini selaku Kepala BNN Republik Indonesia dan jajaran, saya telah menghimbau kepada jajaran saya bahwa kepercayaan ini jangan disia-siakan. Kita tidak boleh menyia-siakan apa yang sudah dikasih kepada kita, yaitu kepercayaan, sehingga tidak boleh main-main dengan narkotika karena ini ancaman kemanusiaan, ancaman moral, ancaman kesehatan. Kalau kita main-main, bermain mata dengan narkoba, ya mungkin hari ini kita selamat. Anak-anak kita, saudara kita, orang yang kita kasih, kapanpun bisa tergerus oleh atau terancam oleh ancaman narkoba ini, sehingga saya terus mengawasi dan menjaga supaya anggota kita ini tetap komitmen atas kepercayaan ini, supaya menindak dengan tegas, melakukan pendekatan kepada para stakeholder terkait, dan juga mengobati, memulihkan yang sudah terpapar atau terkena dampak narkoba. Itu kira-kira. Halikin Nur menambahkan, permasalahan narkoba sangat kompleks, sehingga perlu dibentuk BNNK untuk membantu Pemkab Kotim memberantas bisnis haram tersebut. Sementara itu, Kepala BNK Kotim Irawati mengatakan, upaya pembentukan BNNK Kotim sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Dukungan Kepala BNN RI tak berhenti sampai di situ. Pada 2 Agustus 2024 lalu, BNN RI melakukan pertemuan rapat dengan Kemenpan RB dengan BNNP Kalteng. Irawati bersyukur dan berterima kasih atas dukungan Kepala BNN RI yang telah membantu BNK Kotim untuk mempercepat pembentukan BNNK Kotim. Itu rumah dinas, Pak. Ya, itu rumah penjaga.